Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube saya, yaitu di Lisa Channel. Baiklah, perkenalkan, nama saya Lisa Sri Lestari dari program studi manajemen semester 5A Universitas Pasir Pangarayan. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang soal-soal UAS dari mata kuliah metodologi penelitian, dosen pengampu Bapak Purwantoro SE MSI. Baik, langsung saja kita masuk ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama yaitu jelaskan pengertian riset, perumusan masalah penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian. Lanjut, yaitu yang pertama ya, kita jawab yang pertama, yang A, yang itu riset atau penelitian. Secara umum, riset atau penelitian itu adalah proses untuk menemukan solusi terhadap masalah setelah melakukan kajian menyeluruh dan menganalisis faktor-faktor situasional. Nah, sedangkan pandangan lain mengatakan bahwa penelitian atau riset adalah proses investigasi sistematik yang mempelajari berbagai bahan dan sumber untuk menyusun fakta dan mencapai kesimpulan baru. Yang B, perumusan masalah penelitian. Nah, perumusan masalah penelitian itu merupakan kalimat-kalimat ringkas yang dapat mengarahkan penelusuran atas teori-teori yang sesuai dengan masalah penelitian dan bukti-bukti empiris yang mendukung atau menolak teori-teori tersebut. Yang C, tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian itu adalah kalimat yang menunjukkan indikasi ke arah mana penelitian dilakukan atau data-data serta informasi apa yang akan dicapai dan dari penelitian itu. Yang D, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian itu berisikan uraian manfaat yang dihasilkan dari dilaksanakannya penelitian. Jadi, tinggal kita pikirkan saja kira-kira manfaat apa yang kita dapat jika kita melakukan penelitian tersebut. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 2. Untuk memulai suatu penelitian, seorang peneliti haruslah dapat menetapkan masalah penelitian dengan tepat dan benar. Nah, masalah yang telah dipilih sebaiknya dianalisis terlebih dahulu agar hasil penelitian dapat dilakukan dengan baik dari segi proses ataupun tujuannya. Analisis itu dapat dilihat dalam perspektif substansi, teori, dan metode juga proses penelitian dan manfaat penelitian. Di samping itu, agar hasil penelitian benar-benar berarti dan bermakna atau fungsional sesuai dengan jenis dan tujuan penelitian itu sendiri. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 3. Jelaskan apa yang disebut masalah. Nah, masalah merupakan suatu kesulitan yang harus dihadapi, yang memerlukan penyelesaian atau pemecahan. Biasanya sulit membedakan masalah dan fenomena. Di dalam fenomena terdapat masalah, sedangkan di dalam suatu masalah terdapat fenomena. Lanjut, kita pertanyaan yang nomor 4. Yaitu sebutkan dan jelaskan paling sedikit 3 sumber masalah penelitian, kemudian uraikan contoh satu masalah penelitian bidang manajemen di sekitar Anda. Sumber-sumber masalah penelitian yang pertama yaitu observasi, di mana observasi itu merupakan sumber yang kaya masalah penelitian. Sebanyak keputusan praktis didasarkan atas praduga tanpa didukung oleh data empiris. Nah, yang kedua yaitu masalah sosial, di mana dapat pula menjadi sumber masalah penelitian. Yang ketiga yaitu pengalaman pribadi, di mana pengalaman pribadi ini dapat memunculkan masalah yang memerlukan jawaban empiris untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Nah, contoh dari sumber-sumber masalah ini gini. Seringnya menjadi perkelahian siswa antar sekolah
dapat memunculkan pertanyaan tentang efektivitas pelaksanaan pendidikan, moral, dan agama, serta pembinaan sikap disiplin. Banyaknya pengangguran lulusan perguruan tinggi menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masyarakat. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 5, yaitu jelaskan kriteria yang mensyaratkan suatu masalah penelitian akan layak diteliti. Yang pertama yaitu kriteria internal, di mana kriteria internal ini terdapat 4, yaitu yang pertama, masalah itu harus dapat diteliti secara ilmiah. Suatu masalah baru dapat diteliti secara ilmiah bila gejala, indikasi, atau realitasnya dapat diamati secara empiris. Yang kedua, masalah yang akan diteliti memiliki hubungan antara dua variabel atau lebih. Yang ketiga, masalah itu memiliki signifikasi untuk diteliti. Pertimbangan ini didasari bahwa penelitian merupakan suatu aktivitas yang banyak memerlukan tenaga, waktu, dan biaya. Dan yang keempat yaitu masalah yang diangkat memiliki nilai orisinalitas baru, bukan merupakan duplikat. Yang B yaitu kriteria eksternal, di mana kriteria eksternal ini terdiri dari 5. Yang pertama, kualifikasi dan minat peneliti, waktu, resiko bahaya penelitian, dukungan biaya penelitian. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 6, yaitu apakah setiap penelitian harus memiliki hipotesis? Nah, di sini penelitian itu tidak harus menggunakan hipotesis, karena pada beberapa jenis penelitian variabel yang digunakan tidak banyak, hanya satu, sehingga tidak memiliki hubungan sebab akibat. Walaupun hipotesis penting sebagai arah dan pedoman kerja dalam penelitian, tidak semua penelitian mutlak harus memiliki hipotesis. Penggunaan hipotesis dalam suatu penelitian didasarkan pada masalah atau tujuan penelitian. Dalam masalah atau tujuan penelitian tampak apakah penelitian menggunakan hipotesis atau tidak. Kita lanjut ke pertanyaan yang nomor 7. Pertanyaan nomor 7 yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan hipotesis. Nah, menurut Dr. Khalid Narbuko dan kawan-kawan, hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang masih dibuktikan kebenarannya melalui suatu penelitian. Hipotesis terbentuk sebagai hubungan antara dua variabel atau lebih. Lanjut kita ke pertanyaan nomor 8, sebutkan sumber-sumber untuk membuat hipotesis. Jadi sumber-sumber untuk membuat hipotesis itu ada 3. Yang pertama, dari penelitian sendiri, yang kedua dari teori dan konsepsi, dan yang ketiga hasil penelitian yang terdahulu. Lanjut kita ke pertanyaan yang ke-9. Dalam penelitian mengharuskan untuk melakukan pengolahan data. Nah, menurut Anda pentingkah pengolahan data itu? Jelaskan. Nah, jadi gini, menurut saya dalam suatu penelitian itu memiliki data mentah, yaitu baik itu sejenis kuesioner ataupun data-data lainnya. Nah, data itu harus diolah. Kenapa? Karena tanpa mengolah data, maka kita tidak tahu hasil dari penelitian kita sendiri. Nah, maka dari itu pengolahan data sangat penting bagi penelitian agar hipotesis dan pertanyaan penelitian bisa terjawab. Tanpa diolah, data itu tidak akan berarti apa-apa. Pertanyaan yang terakhir yaitu nomor 10. Setelah kita melakukan pengolahan data, maka kita, peneliti, diminta untuk melakukan interpretasi dari data yang diolah. Nah, pertanyaannya yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan interpretasi data. Nah, interpretasi data itu merupakan suatu kegiatan yang menggabungkan hasil analisis dengan pernyataan, kriteria, atau standar tertentu untuk menemukan makna dari data yang dikumpulkan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian yang sedang diperbaiki.
Nah, yang B yaitu berikan contoh interpretasi data. Nah, untuk contoh interpretasi data ini sebagai berikut. Baiklah, itu hasil dari jawaban UAS saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.